Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Heni Febria Amanda dengan NIM 2414070050. Hari ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah matematika yang terdiri atas 7 materi. Setiap materinya akan saya jelaskan disertai dengan soal HOTS atau soal cerita. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, geometri bangun ruang balok. Dari contoh soal di atas, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui panjang 4 meter, lebar 50 cm, tinggi 40 cm, volume potongan balok kayu itu 0,04 meter. Yang ditanya berapa banyak potongan kayu yang bisa dihasilkan dari volume 0,04 meter tersebut. Maka jawabannya kita cari terlebih dahulu volume total dari balok kayu. Volume balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Berarti sebelum itu kita harus mengubah lebar dan tinggi ke satuan meter. Jadi sama-sama dibagi 100. Lebar 50 cm dibagi 100 berarti hasilnya 0,50 meter. Tinggi 40 cm dibagi 100 sama dengan 0,40 meter. Maka 4 meter dikali 0,50 meter dikali 0,40 meter itu hasilnya 0,8 meter kubik. Kemudian kita hitung berapa banyak potongan balok yang bisa didapatkan dengan volume 0,04 meter kubik. Cara mencarinya, jumlah potongan sama dengan volume total dibagi volume satuan potongan. 0,8 meter kubik dibagi 0,04 meter kubik. Jadi hasilnya 20. Maka dari itu jumlah potongan balok kayu yang bisa didapatkan dari volume 0,04 meter kubik adalah 20 balok kayu. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, geometri bangun ruang limas. Dari contoh soal di atas, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Yang diketahui, alas limas berbentuk persegi, ukurannya 8 x 8 meter, tinggi atapnya 3 meter. Yang ditanyakan, tentukan berapa banyak genteng yang harus disiapkan jika tiap meternya memerlukan 25 genteng. Maka cara mencarinya, kita gambar terlebih dahulu bangun limas, kemudian didapatkanlah segitiga dari bangunan tersebut. Segitiga itu kita beri nama dengan sudut TOP. Panjang TO itu 3 meter, panjang OP itu 4 meter, sedangkan panjang PT itu belum diketahui. Maka cara mencarinya menggunakan rumus Pythagoras. PT sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 16 ditambah 9 sama dengan akar dari 25 sama dengan akar dari 25 adalah 5. Kemudian kita tentukan luas sisi tegak limas, di mana luas sisi tegak limas 4 kali luas segitiga. Berarti 4 kali 4 kali dalam kurung alas kali tinggi dibagi 2 sama dengan 4 dikali dalam kurung 8 kali 5 dibagi 2 sama dengan 20 meter kuadrat. 1 meter persegi itu bisa mendapatkan 25 genteng. Maka banyak genteng yang bisa didapatkan 80 dikali 20 yang hasilnya 2000 genteng. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, kesejajaran dan kesebangunan. Dari contoh soal di atas, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Jika kita misalkan titik-titik penting pada gambar, kita beri nama seperti pada gambar berikut ini. Dari gambar tersebut diperoleh bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE, sehingga berlaku AB per AD sama dengan BC per DE. 10/15 sama dengan 8 per DE. Karena DE belum diketahui, DE sama dengan dalam kurung 8 kali 15 tutup kurung dibagi 10 yang hasil akhirnya adalah 12. Maka tinggi gedung yang sesuai dengan ukuran tersebut adalah 12,00 meter. Baik, kita lanjut ke materi yang keempat. Materi yang keempat adalah satuan pengukuran.
Dari contoh soal di atas, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui Marni memiliki 2 liter susu, lalu 1,5 liter diminum adiknya. Yang ditanya, berapa banyak susu yang dimiliki oleh Marni sekarang? Maka jawabannya, sisa susu sama dengan 2 liter dikurang 1,5 liter, sama dengan 0,5 liter. 1 liter itu setara dengan 1000 mili, maka 0,5 liter berarti 500 mili. Jadi sisa susu yang dimiliki oleh Marni sekarang sebanyak 500 mili. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, waktu, jarak, dan kecepatan. Dari contoh soal di atas, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui waktu atau bisa ditulis dengan lambang T dari jam 7.30 sampai jam 8.15, berarti 45 menit. Kecepatan 20 km per jam. Yang ditanyakan, jarak yang bisa ditempuh Salsa dengan kecepatan 20 km per jam atau bisa ditulis dengan lambang S. Maka jawabannya, untuk lebih mempermudah, kita ubah dulu satuan waktu yang tadinya menit ke dalam jam. 1 jam itu 60 menit, berarti 45 menit sama dengan 45 dibagi 60, sama dengan 0,75 jam. Jadi rumus untuk mencari jarak yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, atau S sama dengan V dikali T. 20 km per jam dikali 0,75 jam, yang hasilnya 15 km. Jadi jarak yang bisa ditempuh Salsa dengan kecepatan 20 km per jam adalah 15 km. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, penyajian data. Dari contoh soal di atas, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui apel itu 7%, mangga 8%, jeruk 6%, rambutan 10%, dan salak 5%. Yang ditanyakan, diagram lingkaran untuk apel dan rambutan digambarkan dengan juring bersudut. Maka cara menjawabnya, kita totalkan terlebih dahulu semua jenis buah atau yang disebut dengan frekuensi. 7 ditambah 8, ditambah 6, ditambah 10, ditambah 5, hasilnya 36. Lalu kita bagi jenis buah dengan jumlah frekuensi tadi dikali 360 derajat. Karena satu putaran penuh lingkaran itu jumlah sudutnya 360 derajat. Maka apel 7% sama dengan 7 dibagi 36 dikali 360 derajat, sama dengan 70 derajat. Mangga 8% sama dengan 8 dibagi 36 dikali 360 derajat, hasilnya 80 derajat. Jeruk 6% sama dengan 6 dibagi 36 dikali 360 derajat, hasilnya 60 derajat. Rambutan 10% sama dengan 10 dibagi 36 dikali 360 derajat, hasilnya 100 derajat. Salak 5% sama dengan 5 dibagi 36 dikali 360 derajat, hasilnya 50 derajat. Nah, untuk cara pembuatan ke diagram lingkarannya, teman-teman bisa lihat sendiri di diagram lingkaran yang sudah tertera pada PPT, di mana apel itu besaran sudutnya 70 derajat, sedangkan rambutan itu 100 derajat. Maka sudut untuk rambutan itu lebih besar daripada apel, seperti yang tertera pada gambar. Baik, kita lanjutkan kepada materi yang terakhir, ukuran pemusatan data. Dari contoh soal di atas, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui nilai rata-rata 10 siswa 76. Jika digabungkan dengan nilai 5 siswa lain, rata-ratanya menjadi 80. Yang ditanyakan, berapa nilai rata-rata dari 5 siswa tersebut? Maka cara mencarinya, kita cari terlebih dahulu jumlah nilai 10 siswa. Caranya, rata-rata dikali banyak siswa. 76 dikali 10, hasilnya 760. Yang kedua,
Cari jumlah nilai 5 siswa lain. Caranya sama, rata-rata dikali banyak siswa. 80 dikali 15 hasilnya 1200. Selisih antara nilai 5 siswa lain dengan nilai 10 siswa awal itu 1200 dikurang 760, hasilnya 440. Maka untuk mendapatkan nilai rata-rata dari 5 siswa, caranya 440 dibagi 5. Hasilnya 88. Jadi rata-rata 5 siswa adalah 88. Oke, itu adalah penjelasan dari saya tentang 7 materi dalam mata kuliah matematika. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.